Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat. Bertemu lagi dengan Bu Esi dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kali ini kita akan meneruskan pembahasan di video yang sebelumnya tentang tata surya. Jadi kalau video yang lalu kita membahas tentang matahari dan ke-8 planetnya, sekarang kita akan membahas anggota tata surya yang lain, yaitu asteroid, meteor, komet, dan satelit. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah asteroid. Jadi asteroid ini disebut juga planetoid. Dia berukuran kecil, mengelilingi matahari pada lintasan tertentu, yaitu sabuk asteroid yang berada di antara planet Mars dan planet Jupiter. Dan asteroid ini ukurannya beragam, dan asteroid yang paling besar adalah Ceres, ukurannya 1/13 dari planet Bumi. Nah, kalau kita lihat sistem tata surya kita, maka asteroid ini ada di lintasan atau di jalur di sabuk asteroid, berada di antara planet Mars dan planet Jupiter. Oke, setelah asteroid, nah, ada yang dinamakan meteor. Meteor atau disebut juga bintang jatuh. Nah, meteor itu namanya ada 3 ya, tergantung dengan letaknya, posisinya dia di mana. Kalau meteor itu berupa batuan juga yang melayang-layang di luar angkasa. Ketika dia sedang melayang-layang di luar angkasa, dia dinamakan meteorit. Nah, ketika dia masuk ke atmosfer bumi dan tertarik oleh gravitasi bumi, kemudian karena kecepatannya yang sangat tinggi, dia bergesekan dengan atmosfer bumi sehingga terbakar. Nah, saat terbakar inilah dia dinamakan meteor atau bintang jatuh. Dan ketika sampai ke bumi, nah, istilahnya dinamakan meteorit. Jadi meteorit itu adalah batuan meteor yang sudah sampai di permukaan bumi. Nah, karena terbakar di atmosfer, ukurannya akan berkurang. Nah, ukuran meteorit atau meteorit juga beragam ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah kawah meteor yang bagian permukaan bumi yang ditabrak meteor yang berada di Arizona. Ini lumayan luas ya daerahnya yang terdampak oleh benturan batu meteor. Nah, ini adalah meteorit. Ini meteorit ukurannya juga beragam, ada yang sebesar ini bisa digenggam, ada yang lebih besar lagi. Jadi kalau sudah sampai di tanah itu namanya jadi meteorit. Jadi kalau meteorit itu melayang-layang di luar angkasa, kalau meteor atau bintang jatuh itu saat bergesekan dengan atmosfer bumi dan terbakar, dan meteorit itu adalah batuan meteor yang sudah sampai di permukaan bumi. Jadi bisa dibedakan ya. Nah, selanjutnya adalah komet. Nah, tadi kalau meteor itu dikatakan sebagai, sering orang bilang itu bintang jatuh. Nah, kalau komet ini dinamakan, kalau orang Indonesia biasanya bilangnya bintang berekor. Jadi komet ini adalah benda langit yang memiliki orbit, mengorbit matahari, tapi orbitnya itu sangat lonjong. Dan periodenya terlihat di bumi itu ada yang di bawah 200 tahun sekali, ada juga yang di atas 200 tahun sekali. Jadi ketika dia melintas dekat matahari, ini karena mengandung es ya, mengandung es. Nah, esnya itu jadi membentuk ekor komet, makanya disebut bintang berekor. Kita lihat lintasannya ada perbedaan dengan planet. Nah, kalau planet itu lintasannya berbentuk lingkaran ya, kalau komet itu sangat lonjong lintasannya. Jadi komet yang terkenal adalah komet Halley. Dia mengorbit, terlihat ke buminya 76 tahun sekali terlihat dari bumi. Kemudian komet Hyakutake ya 1700 tahun sekali, dan masih banyak komet-komet yang lainnya. Nah, kemudian satelit.
Nah, satelit adalah benda langit yang mengiringi sebuah planet. Jadi satelit itu ada dua, ada satelit alami, ada satelit buatan. Kita lihat dulu satelit alam. Nah, kalau satelit alam yang paling terkenal tentunya satelit kita ya, satelit bumi adalah bulan. Nah, tadi dikatakan bahwa satelit adalah benda langit yang mengelilingi planet. Jadi dia berotasi pada porosnya, kemudian mengelilingi planet, kemudian bersama-sama dengan planet berevolusi mengelilingi matahari. Satelit ini kalau satelit alam terbentuk secara alami bersamaan dengan terbentuknya planet. Nah, macam-macam satelit, nama-nama satelit. Setiap planet, Merkurius tidak punya satelit, Venus tidak punya satelit, bumi satelitnya adalah bulan, Mars itu Phobos dan Deimos, Jupiter yang terkenal ya, Io, Europa, Ganymede, Callisto, kemudian Saturnus itu yang paling besar itu Titan, Uranus mirip, ada yang namanya mirip dengan Saturnus, ada Titania, Oberon, Miranda dan yang lain-lain, kemudian Neptunus, Triton, Nereid, Thalassa. Jadi dua planet di tata surya itu tidak memiliki satelit, yang lain satelitnya ada ya, bumi cuma satu, Mars 2, dan Jupiter itu banyak. Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus itu memiliki banyak satelit. Nah, ini perbandingan ukuran satelit atau bulannya planet ya. Kalau kita lihat ini satelitnya bumi, bulan sebesar ini, kemudian ini adalah satelitnya Saturnus, Titan, dan yang paling besar ini satelitnya Jupiter, Ganymede. Nah, ini satelit-satelit yang lainnya bisa dilihat ukurannya. Nah, setelah satelit alam ada juga satelit buatan. Jadi kalau satelit buatan ini tentu saja dibuat oleh manusia untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Yang tujuannya dibuat untuk alat komunikasi, untuk mengawasi cuaca dan iklim, untuk menentukan lokasi. Kemudian ada juga untuk pemotretan dari udara. Nah, kalau ini digambar hanya satu ya satelitnya, padahal kalau di luar angkasa yang mengorbit bumi satelit buatan itu jumlahnya sangat banyak. Oke, setelah satelit buatan kita akan ke penggolongan planet. Jadi planet itu bisa digolongkan, yang pertama berdasarkan letaknya terhadap sabuk asteroid. Jadi berdasarkan letaknya terhadap sabuk asteroid, planet itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu planet dalam, Merkurius, Venus, bumi, Mars, letaknya di antara matahari dan sabuk asteroid, dan planet luar, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Jadi letaknya di luar sabuk asteroid, jadi setelah sabuk asteroid ya. Nah, penggolongan berikutnya, planet juga bisa digolongkan berdasarkan komponen penyusunnya. Ada planet terestrial yang berupa bola padat ya. Planet terestrial itu terdiri dari planet Merkurius, Venus, bumi, dan Mars. Ada juga planet Jovian. Planet Jovian itu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Penyusunnya berupa bola gas. Kenapa disebut planet Jovian? Karena strukturnya mirip planet Jupiter. Kalau planet terestrial strukturnya mirip planet bumi ya, Terra. Nah, ini disebut planet terestrial. Jadi penggolongan planet itu ada yang berdasarkan letaknya terhadap sabuk asteroid, planet dalam dan planet luar, dan ada yang berdasarkan komponen penyusunnya. Ya, demikian pembahasan mengenai tata surya di video kita kedua kali ini. Ibu rasa sudah cukup. Kalau ada pertanyaan nanti kita bahas di Zoom ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.